Manusia rohani masuk ke alam jasad untuk melakukan pekerjaan yang diamanahkan oleh Tuhan. Pekerjaan itu adalah menjadi khalifah, mengatur kehidupan berjasad, menurut perintah dan peraturan Tuhan. Apabila dikeluarkan dari alam jasad, habislah tempuh yang dibenarkan untuk bekerja. Datanglah tempuh perkiraan, dan pemberian ganjaran atau hukuman. Percantuman rohani, dengan jasad, menyebabkan manusia mempunyai dua jenis diri. Jasad dinamakan diri zahir, dan rohani dinamakan diri batin. Diri zahir, menjadi sarang atau wadah kepada diri batin. Jasad yang pada mulanya berkedudukan sebagai mayat, bertukar menjadi hidup, dan mempunyai nilai-nilai kehidupan, setelah ia bersemayam dengan diri rohani. Diri rohani pula, yang pada mulanya tidak dapat memamerkan bakat-bakat, dan nilai-nilai yang ada padanya, telah bisa menjadi nyata, dan memamerkan apa yang ada dengannya. Percantuman dengan diri batin, melahirkan pada diri zahir, nyawanya, bakat-bakatnya, nafsunya dan akalnya. Alam diri zahir adalah jasadnya, dan alam kebendaan yang nyata. Diri zahir, berkehendakkan apa yang menggembirakan jasadnya, dari benda-benda, dan perkara-perkara yang nyata. Diri zahir juga, menggunakan akalnya, pada perkara yang nyata. Nafsu dan akal diri zahir, akan mengarahkan segala bakat dan kekuatannya, kepada benda dan perkara yang zahir. Tidak ada keinginannya, untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan kebaktian kepadanya. Tidak lahir pengetahuannya tentang Tuhan. Tidak ada kasih sayangnya kepada Tuhan. Tidak ada renungannya kepada kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan. Segala-gala yang pada diri zahir adalah yang zahir juga. Tidak ada urusan kehambaan kepada Tuhan pada diri zahir. Keadaan diri zahir adalah matanya tertutup dari melihat kepada sesuatu tentang Tuhan, telinganya tuli dari mendengar peringatan Tuhan, mulutnya terkunci dari bicara tentang Tuhan, dan bakat-bakat anggotanya terikat dari melakukan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri batin, atau manusia rohani, berkewajiban membuka tutupan dari mata diri zahir, agar ia bisa melihat sesuatu tentang Tuhan, membuka penyumbat telinganya, agar ia bisa mendengar sesuatu tentang Tuhan. Membuka kunci mulutnya, agar ia bisa bicara sesuatu tentang Tuhan, dan membuka ikatan anggotanya, agar ia bisa melakukan sesuatu karena Tuhan. Pekerjaan manusia rohani sangat berat. Manusia zahir menjadi ujian bagi manusia rohani. Kebanyakan manusia rohani tertarik kepada keelokan manusia zahir, dengan kepuasan yang dinikmati oleh manusia zahir. Manusia rohani yang sepatutnya menjadi khalifah kepada manusia zahir telah berubah menjadi alatnya. Adam alaihissalam merupakan manusia zahir yang pertama bersanding dengan manusia rohani. Tugas Adam alaihissalam adalah meramaikan manusia-manusia zahir, karena ramai manusia-manusia rohani mau menyatakan diri mereka. Adam alaihissalam diciptakan dari anasir tanah yang asli. Sesungguhnya aku hendak jadikan manusia dari tanah. Ayat 71, Surah Sa'ad. Ciptaan pertama yang dari tanah itu, diberikan keupayaan untuk melahirkan keturunan. Keturunan Adam alaihissalam, membiak melalui percantuman unsur bapa dengan unsur ibu. Kedua-dua unsur tersebut, bercantum di dalam perut ibu, dalam suasana yang diuruskan oleh Tuhan, yang dinamakan Rahim. Rahim ini, dinisbahkan kepada nama Tuhan Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Cantuman unsur ibu, dengan unsur bapa, setelah melalui beberapa proses, akhirnya membentuk satu bentuk kewujudan, yang bernama manusia zahir. Apabila manusia zahir, sudah berumur di antara 120 hingga 145 hari, manusia zahir yang di dalam perut ibu itu, dikawinkan dengan manusia rohani oleh urusan Tuhan, yang bernama Ar-Rahim itu. Apabila menjangkau usia 9 bulan 10 hari, manusia yang sudah bercantum unsur zahir dengan unsur rohani, dan telah dicelup di dalam pencelupan Ar-Rahim, meluncur keluar dari alam kandungan ibu, kepada alam dunia. Manusia masuk ke dunia, setelah menerima pencelupan daripada Ar-Rahim, membawa bekal sesuatu yang sangat murni, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Percantuman dengan manusia zahir, terikat dengan darah, daging dan tubuh seluruhnya, diselimuti pula oleh hijab yang tebal, yaitu dunia, menyebabkan manusia rohani lupa kepada asal-usulnya, dan lupa kepada ikrar yang telah dibuatnya dengan Tuhan.
Pengetahuannya tentang Tuhan juga tertutup. Mereka lupa kepada jalan kembali ke tempat asal mereka. Walaupun lupa, tetapi benih fitrah masih tersembunyi di dalam buminya. Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, menghantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul untuk menyiramkan fitrah suci itu, agar ia tumbuh dan keluar dari bumi yang gelap gelita, untuk menyaksikan kebenaran yang sudah ada dengannya. Dan sesungguhnya, telah kami utuskan Musa, dengan ayat-ayat kami, bahwa engkau keluarkan kaum engkau dari gelap gelita, kepada terang benderang, dan peringatkanlah mereka, dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sabar dan bersyukur. Ayat 5, Surah Ibrahim. Rasul-rasul memberi peringatan kepada manusia rohani tentang hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suasana asal mereka yang mengenal Tuhan dan mengabdikan diri kepada Tuhan, disaksikan oleh ikrar mereka sendiri. Katakanlah, inilah jalanku, yang aku dan orang-orang yang mengikuti daku, seru manusia kepada Allah, dengan basirah pandangan yang jelas. Dan Maha Suci Allah, dan bukanlah aku ini dari golongan orang musyrikin. Ayat 108, Surah Yusuf. Rasul-rasul, nabi-nabi dan orang yang mewarisi mereka, melihat kebenaran dengan basirah, yaitu mata rohani mereka. Basirah, menyaksikan yang benar, sebagaimana yang telah disaksikan oleh rohani, sebelum berkawin dengan jasad. Basirah dapat menembusi benteng jasad dan dunia, untuk melihat kepada jalan yang terbentang luas menuju Tuhan. Semua ilmu dalam dunia ini, tidak berupaya mendatangkan basirah. Ilmu membuat kapal angkasa, ilmu membuat komputer, ilmu membuat bangunan yang tinggi-tinggi, ilmu kedokteran, dan lain-lain ilmu dalam dunia, tidak berupaya menghasilkan basirah, tidak mampu melihat kepada hakikat ketuhanan. Seseorang memerlukan ilmu yang datangnya dari alam gaib, yang tersembunyi, ilmu yang lahir dari kesadaran terhadap Tuhan. Dia turunkan roh dari urusannya, kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, untuk memberi peringatan tentang hari pertemuan. Ayat 15, Surah Al-Mu'min. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau, satu roh dari urusan kami. Padahal, jika tidak demikian, tidaklah engkau tahu, apa itu kitab dan apa itu iman. Kami jadikan ia nur yang kami beri petunjuk, kepada barang siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ayat 52 dan 53, Surah Asy-Syura. Maka mereka dapati seorang hamba, di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya, yang langsung dari kami. Ayat 65, Surah Al-Kahfi. Orang yang mau mencari jalan pulang, perlu kepada bimbingan orang yang sudah ada basirah, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya menyaksikan kemutlakan, atau mengalami suasana hadrat ilahi. Orang yang demikian, berkedudukan sebagai khalifah kerohanian. Bergabung dan mendapat bimbingan khalifah kerohanian perlu, bagi mencari jalan pulang. Pengembara pada jalan ini, semakin berkurang, dan pembimbing pada jalan tersebut, lebih berkurang lagi. Pada satu masa nanti, pemandu jalan rohani yang benar, sangat sukar didapati. Ketika itu orang yang terperangkap dalam dunia, dan alam jasad, mereka sendiri tidak dapat menemui jalan lagi. Manusia yang terperangkap dengan dunia, putus hubungan kemanusiaannya, dengan kemurnian rohaninya. Pengetahuannya tidak menuju kepada ilmu Tuhan. Dia hanya bisa berpikir, tentang kehidupan duniawi saja. Dia bisa menjadi saintis yang bijak, atau pemimpin yang handal, tetapi, akalnya, tidak berupaya menyingkap rahasia ketuhanan, yang tersembunyi di sebalik yang nyata. Nafsunya tidak menuju kepada iradat Tuhan. Dia tidak ada selera untuk mengingat Tuhan, tidak ada rasa kasih sayang kepada Tuhan, dan tidak takut atau malu kepada Tuhan. Keinginannya, semata-mata, tertumpu kepada kesenangan duniawi. Nafsu yang bertaraf begini, menjadi istana iblis. Nyawanya pula, hanyalah hembusan nafas serta peredaran darah yang hampa. Tidak ada kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota tubuhnya tidak digunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala daya dan upayanya ditujukan untuk memperoleh kemewahan dan menikmati kesenangan hidup di dunia semata-mata. Setiap anasir alam menjadi tarikan kepada orang yang seperti ini. Unsur zahirnya menjadi bertambah kuat, sehingga
keupayaan unsur rohaninya terkunci dan terpenjara. Orang yang seperti ini berkedudukan seperti hewan yang pandai berpikir dan pandai berkata-kata. Tidak ada bedanya taraf hewan cerdik ini dengan hewan lain yang tidak berakal. Manusia rohani yang dapat membebaskan dirinya dari fitnah yang datang dari manusia zahir akan dapat menghadap kepada Tuhan, berbakti kepadanya, dan menjalankan perintahnya dengan menggunakan manusia zahir dan lain-lain anasir zahir. Nafsunya menghadap kepada iradat Tuhan. Lahirlah rasa kasih sayang kepada Tuhan. Keinginan untuk menghampiri Tuhan sangat kuat dalam jiwanya. Semangat untuk berbakti kepada Tuhan selalu berada pada tahap yang tinggi. Akalnya menghadap kepada ilmu Tuhan. Kelihatanlah kepadanya kebesaran, keagungan dan kebijaksanaan Tuhan. Digunakannya akalnya untuk mengurusi kehidupan harian, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila nafsu dan akal sudah menjurus ke jalan Tuhan, maka semua bakat-bakat yang ada pada dirinya tidak lagi digunakan untuk berbuat sesuatu yang dimurkai Tuhan. Kebaktiannya kepada makhluk Tuhan merupakan kebaktiannya kepada Tuhan, karena dia berbuat demikian demi menjunjung perintah Tuhan. Manusia rohani yang nafsu, akal dan anggotanya berjalan pada jalan Tuhan, nyawanya atau diri batinnya yang paling seni, akan merasakan kelezatan bermunajat kepada Tuhan dan dapat mengalami suasana hadrat Tuhan. Mengalami suasana hadrat Tuhan dikatakan mengenali Tuhan melalui jalan rahasia, karena pengalaman yang demikian tidak bisa disamakan dengan apa juga bentuk pengalaman yang lain. Diri batin yang sampai kepada suasana tersebut digelarkan insan sirullah atau insan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak benar jika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi batin kepada insan batin, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyawa kepada manusia rohani. Perkaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia bukanlah hubungan secara langsung dalam nyata atau gaib. Ia bukan hubungan seperti kulit dengan daging, atau roh dengan jasad. Ia juga tidak seperti hubungan roh dengan roh. Tuhan mengatakan roh adalah amr urusan Tuhan. Kedudukan insan batin, roh atau rohani hanyalah seperti kedudukan amr Tuhan, bukan tubuh kepada Tuhan, bukan bekas yang mengalir di dalamnya sifat atau bakat Tuhan. Apa saja yang selain Tuhan adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Kelatifan diri batin, roh atau rohani, menyebabkan mudah timbul sangkaan yang menyamakannya dengan Tuhan, atau memperhubungkannya secara langsung dengan Tuhan. Bunyi seruling bukanlah bunyi suara orang yang meniup seruling. Seruling menjadi hijab yang menceritakan bahwa ada orang yang meniup seruling. Suara seruling membawa perutusan dari peniupnya. Suara seruling membawa kehadiran peniupnya. Kehadiran tersebut adalah rahasia peniup seruling, dan rahasia seruling itu sendiri. Orang arif mengenali peniup seruling dengan mendengar suara seruling. Orang arif juga mengenali jenis seruling melalui bunyinya. Perkenalan itu menjadi mungkin karena di antara peniup seruling dan seruling ada rahasia atau kehadiran yang bercerita. Rahasia atau kehadiran itulah hubungan di antara peniup seruling dengan seruling dan bunyi seruling. Hubungan Tuhan dengan insan batin, roh atau rohani lebih unik daripada hubungan peniup seruling, seruling dan bunyi seruling. Hadrat, kehadiran Tuhan atau rahasia Tuhan, lebih unik daripada kehadiran peniup seruling. Hadrat Tuhan dirasai oleh batin manusia, dalam suasana tiada berhuruf, tiada bersuara, tiada berupa, dan tiada upaya untuk menceritakannya. Sebab itulah, suasana tersebut menjadi rahasia di antara Tuhan dan insan batin. Insan batin itu dinamakan insan sirullah atau insan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bermaksud insan diberi keupayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggung hadratnya, rahasianya, amanahnya dan nurnya. Apa juga istilah yang digunakan, ia membawa maksud yang sama, yaitu keadaan Tuhan dan yang berkaitan dengannya dinamakan urusan Tuhan. Roh sebagai ciptaan Tuhan yang paling unik, istimewa dan luar biasa, dalam keadaan keasliannya yang murni, berfungsi sebagai perutusan yang membawa urusan Tuhan. Pengaturan perjalanan manusia rohani adalah kembali kepada kedudukannya yang asal, yang bertaraf amr Tuhan. Manusia rohani yang kembali kepada taraf amr Tuhan itulah yang benar-benar mengenali Tuhan. Dalam mencari jalan pulang,
manusia rohani mesti membawa bersama-samanya teman kerjanya, yaitu manusia zahir. Setelah manusia rohani dan manusia zahir bercantum bersama, maka segala urusan adalah bersama. Ketika manusia rohani belum bercantum dengan manusia zahir, ia adalah suci, murni dan tulen, tidak memikul sembarang beban. Setelah memikul beban, ia berkewajiban membawa beban itu kepada jalan yang benar bersama-samanya. Seperti seseorang yang mensopiri mobil, ketika dia tidak mensopiri mobil, maka dia tidak ada tanggung jawab membawa mobil pada jalan yang benar, tapi ketika dia mensopiri mobil, ketika mobil itu menabrak, sopir itu akan dipersalahkan. Sama juga, jika manusia rohani berjaya memimpin manusia zahir kepada jalan yang lurus, itu tandanya ia berada pada jalan yang benar, benar menanggung amanah Tuhan. Apabila sampai kepada satu peringkat, manusia rohani dan manusia zahir akan menjadi bersesuaian di antara satu sama lain. Apa yang lahir kepada zahir, itulah yang ada pada rohani. Lidah tidak mengeluarkan perkataan, melainkan apa yang ada dalam hati yang suci bersih. Tangan tidak akan menulis yang bermanfaat kecuali dari rohani yang benar. Segala perbuatan dan kelakuan zahir adalah baik-baik saja, karena aspek zahir telah tunduk kepada aspek rohani. Keadaan demikian, dikatakan diri zahir dengan diri batin bersatu. Zahirnya adalah batinnya, dan batinnya adalah zahirnya. Tidak ada perbedaan lagi di antara zahir dengan batin. Aspek zahir manusia mestilah tunduk kepada syariat zahir, dan aspek batin tunduk kepada syariat batin. Rangsangan dan tarikan tubuh badan, serta anasir alam, mestilah diharmonikan di bawah payung syariat. Syariat memperlakukan keperluan zahir, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesejahteraan hidup dan lain-lain. Berjalan pada jalan kerohanian, tidak mewajibkan meninggalkan pekerjaan, istri-istri, anak-anak, masyarakat, makanan, minuman, pakaian dan lain-lain, yang diharuskan oleh syarak. Syariat meletakkan peraturan dalam segala aspek kehidupan. Peraturannya adalah jelas dan mudah diikuti. Jika aspek zahir manusia tunduk kepada peraturan syariat zahir, sehingga menjadi bersesuaian dengannya, aspek rohani akan memperolehi kecemerlangan dalam syariat batin. Barulah benar seorang itu masuk ke jalan kerohanian. Orang yang bisa terbang ke dalam daerah kerohanian adalah orang yang memiliki dua sayap. Sayap pertama adalah syariat zahir, dan sayap kedua adalah syariat batin. Kedua-dua sayap tersebut dinamakan syariat, tidak lagi digunakan istilah syariat zahir dan syariat batin. Bila zahir dan batin sudah bersatu, tidak ada lagi perbedaan di antara zahir dengan batin. Tiada lagi perpisahan di antara syariat zahir dengan syariat batin. Setiap amalan selalu didasari oleh karena Allah Ta'ala. Untuk membawa syariat zahir bersatu dengan syariat batin, seseorang bukan sekedar melakukan kebaikan, malah kebaikan itu perlu dilakukan dengan cara yang benar. Perbuatan sholat mestilah menurut syarat dan rukunnya, bukan sekedar sholat asal saja. Melakukan pekerjaan yang halal, mestilah dengan cara yang betul, agar kemanfaatannya maksimal, dan kemudaratan bisa dielakkan dari pekerjaan tersebut. Begitu juga, dalam urusan mendidik anak-anak dan lain-lain. Setiap ahli syariat muslim berkewajiban mempelajari cara yang betul, dalam melakukan apa juga pekerjaan, dan amalan yang baik, yang perlu dilakukannya. Orang yang mau kembali kepada jalan Tuhan, perlulah faham bahwa dia tidak ada hak untuk mengubah apa yang telah dihukumkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan benar, mesti diterima sebagai benar. Apa yang Tuhan katakan salah, mesti diterima sebagai salah. Tidak ada sesiapa yang berhak memindah apa yang Tuhan telah tentukan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengubah waktu sholat 5 waktu atau bulan, yang difardukan berpuasa. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalalkan zina, arak, judi dan riba, dengan alasan apapun. Perbuatan yang Tuhan haramkan, tetap haram, walaupun dilakukan main-main. Segala perbuatan manusia, akan digantung di lehernya sendiri. Dan tiap-tiap manusia, kami gantungkan catatan amalannya pada tengkuknya, dan kami akan keluarkan baginya, pada hari kiamat satu kitab, yang dia akan menemuinya dengan terbuka. Ayat 13, Surah Bani Israel. Bila kehidupan dalam dunia ini diharmonikan menurut peraturan syariat, dunia ini tidak lagi menjadi dunia yang dibenci, malah ia menjadi taman untuk menanam tanaman akhirat.
Ia menjadi medan untuk mempertajamkan kerohanian. Orang yang benar-benar mencari jalan kerohanian dalam dunia ini akan menemuinya. Tuhan sediakan dalam setiap kaum orang-orang pilihan yang berkemampuan membimbing orang kepadanya. Manusia pilihan itu adalah para arif billah, insan sejati yang menjadi khalifahnya. Orang arif, walaupun rohani mereka sangat elok, tetapi ia ditutupi oleh keadaan luar yang sangat sederhana, dalam segala segi, dan mereka terdiri dari orang-orang yang tidak terkenal. Namun, orang yang demikian adalah, umpama air wangi Tuhan di dalam dunia, boleh dicium keharumannya, oleh orang-orang yang beriman, benar dan jujur saja. Orang yang mencium keharuman itu, akan mengikuti baunya. Keharuman yang muncul dari orang arif, melahirkan rasa rindu kepada Tuhan dalam hati orang yang beriman. Rasa rindu menarik kaki orang yang beriman, untuk berjalan pada jalan Tuhan, kembali kepada kedudukannya yang asli. Orang yang bisa berjalan dengan mudah kepada Tuhan adalah orang yang lebih sempurna kedudukan syariatnya. Hakikat atau kebenaran sejati tidak muncul dengan baik sebelum syariat betul kedudukannya. Hakikat yang tidak sesuai dengan syariat adalah kebenaran bayangan semata-mata, bukan kebenaran sejati. Nah, itulah nasihat kali ini, semoga bisa dipahami. Jadi Kiai, orang yang bisa berjalan dengan mudah kepada Tuhan adalah orang yang lebih sempurna kedudukan syariatnya. Hakikat atau kebenaran sejati tidak muncul dengan baik sebelum syariat betul kedudukannya. Hakikat yang tidak sesuai dengan syariat adalah kebenaran bayangan semata-mata, bukan kebenaran sejati. Terima kasih atas nasihatnya Kiai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.